Immanuel 5 Minutes. Nama saya Penatua Roni Wayong. Saat sekarang dipercayakan sebagai bendahara Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Saya sangat bersyukur dan sangat bergembira boleh bertemu dengan Bapak Ibu Jemaat Tuhan di dalam online streaming. Dan untuk itu, mari kita menggali kebenaran firman Tuhan sebagaimana sabda bina umat untuk bacaan kita pada malam hari ini, yaitu dari Imamat pasal 3 ayat 10 sampai dengan 17. Saya yakin dan percaya jemaat Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan telah membacanya kebenaran firman Tuhan itu. Bapak Ibu yang diberkati dan juga dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Adapun tema sesuai bacaan kita pada malam hari ini adalah korban perdamaian, atau lebih tepatnya dikatakan persembahan korban perdamaian. Kita akan gali satu persatu. Mari kita coba lihat dulu tentang definisi daripada persembahan. Persembahan itu artinya adalah pemberian umat Tuhan kepada Allah Bapa yang ada di surga. Jadi persembahan itu adalah pemberian kita kepada Tuhan Allah yang ada di surga. Ada juga orang lain menyebut yang namanya adalah sedekah. Sedekah itu artinya adalah orang yang berkecukupan, berkemampuan memberi kepada orang yang berkekurangan. Jadi dengan demikian, kalau persembahan umat Tuhan berikan kepada Allah, sementara untuk sedekah adalah pemberian dari manusia kepada manusia. Nah, di dalam Israel kuno, persembahan dikenal ada beberapa bentuk. Bentuk yang pertama adalah persembahan dalam bentuk pertanian. Kita kenal dalam Kejadian 4 ayat 3, di mana Kain mempersembahkan tanah sementara Habel mempersembahkan kambing dombanya. Kemudian bentuk yang kedua adalah persembahan dalam bentuk peternak, yaitu baik kambing, domba maupun lembu. Bacaan kita pada malam hari ini adalah persembahan korban dalam bentuk kambing. Nah, kalau perjanjian baru kita melihat persembahan dalam bentuk uang. Rasul Paulus mengatakan dalam kebenaran firman bahwa persembahan yang sempurna adalah persembahan dari tubuh kita. Jadi persembahan yang sempurna adalah persembahan dari tubuh kita. Itu artinya adalah apa? Hati, pikiran, tindakan, dan apa yang kita miliki, kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Bapa di dalam surga. Nah, Bapak Ibu, di dalam bacaan kita, pemberian persembahan tidak semudah membalikan telapak tangan. Ada tata caranya, ada aturan-aturannya. Ayat 13 dikatakan, lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di depan kemah pertemuan. Meletakkan tangan di atas kepala kambing itu menandakan sebagai simbol bahwa korban yang seharusnya dilakukan oleh manusia tetapi dilakukan oleh binatang. Nah, itu sebagai simbol. Nah, untuk memberikan persembahan supaya berkenan di Allah bukan oleh umat. Umat datang membawa persembahan berupa kambing dan diberikan kepada para imam, dan para imamlah yang menyembelih di depan kemah pertemuan. Kemah pertemuan adalah bait Allah. Kalau sekarang kita kenal dengan tempat-tempat ibadah. Jadi persembahan ada kaitan juga dengan tempat ibadah. Nah, pertanyaannya, kenapa kita memberikan persembahan? Ada aturan, ada tata caranya. Nah, itu semua lakukan sebab Allah itu yang kita hormati, yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Segala sesuatu yang diberikan harusnya yang terbaik, harusnya yang benar. Supaya apa?
supaya bisa menyenangkan hati Allah. Nah, persembahan itu harus bisa menyenangkan. Kita sudah lihat persembahan, kita sudah lihat korban dalam bentuk hewan, dalam bentuk pertanian, dan sekarang adalah perdamaian. Bapak Ibu, kok dikatakan perdamaian, berarti sebelumnya kita tidak damai. Nah, perdamaian yang sempurna adalah berasal dari Yesus Kristus yang telah berinkarnasi menjadi manusia, yang menderita, mati, disalibkan, baru bangkit. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, dialah yang telah dipersembahkan sebagai wakil dari kita yang jatuh dalam dosa. Dengan kehadiran Tuhan, Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan telah mempersembahkan tubuhnya untuk dosa kita dan untuk keselamatan kita. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi Tuhan, apa makna akan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kita saat sekarang sedang menghadapi COVID-19, membatasi ruang gerak kita, baik bekerja kita beribadah, maupun kita belajar di sekolah. Semuanya dibatasi. Tapi kita percaya, di tengah-tengah pembatasan yang memiliki aspek baik kesehatan, sosial, maupun ekonomi, Tuhan ada sebagaimana apa adanya. Nah, makna bagi kita yang pertama adalah sebagai umatnya sepatutnya kita mempersembahkan korban syukur atas pengorbanan Yesus Kristus. Sekarang kita memiliki keselamatan dari Tuhan. Patutlah kita bersyukur. Kedua, marilah kita memberikan yang terbaik. Sebab apa yang kita berikan menyenangkan hati Tuhan, maka itu diberkati, otomatis Tuhan akan memberkati kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan boleh menjadi kekuatan akan iman kita, agar lebih bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah yang baik bagi kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semuanya.